Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Wira. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan studi kasus yang kedua. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Ella Rizka, ada Pascal, Lina Dogopia, Titanisa Amirulia, dan Inka Hadina Lutfia. Nah, untuk ringkasan kasus akan dijelaskan oleh Titan. Silahkan Titan. Baik, yang pertama yaitu ringkasan kasus. Untuk studi kasus yang kedua ini, kasus yang kami angkat adalah mengenai sekelompok pelajar SMA Saferus 1 di Kota Jambi yang kedapatan sedang berpesta ala tempat hiburan malam atau diskotik dengan dipandu oleh seorang disc jockey. Lokasi yang dipilih yaitu di The View Swiss Bell Hotel untuk merayakan ulang tahun yang ke-17 salah seorang siswa. Namun acara ini Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pascal. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang pertama, tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor? Jadi, seorang konselor itu akan melakukan asesmen. Asesmen ini melalui wawancara kepada semua siswa yang terlibat dan juga kepada orang tua wali dari siswa yang sedang berulang tahun sebagai penyelenggara acara. Kemudian, serta meminta keterangan dari pihak berwenang yang melakukan pembubaran acara tersebut. Kemudian, konselor juga menyimpulkan hasil yang didapatkan setelah melakukan asesmen dan membuat diagnosis terhadap terkait dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian, konselor juga berdiskusi dengan kepala sekolah dan beberapa guru untuk menyusun program pelayanan intervensi yang akan diberikan kepada para siswa tersebut. Kemudian untuk penyusunan program intervensi tersebut akan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu untuk melakukan analisis kebutuhan siswa berdasarkan permasalahan yang terjadi dan juga membuat perencanaan program intervensi yang akan diberikan. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu dengan menentukan mulai dari kategori, bidang, fungsi, dan jenis layanan intervensi yang akan diberikan kepada para siswa tersebut. Kemudian setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk membuat instrumen dan metode penelitian yang akan digunakan untuk mengevaluasi program intervensi yang akan diberikan. Kemudian setelah itu, konselor akan melakukan analisis hasil evaluasi, yaitu hasil yang telah didapatkan dari evaluasi akan dilakukan analisis terkait dengan pelaksanaan dan hasil dari kegiatan intervensi yang akan diberikan. Kemudian setelah itu akan melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini terkait dengan pelaksanaan program intervensi tersebut. Setelah itu akan dilakukan laporan keseluruhan dari kegiatan intervensi yang diberikan kepada para siswa tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan pelayanan melalui program intervensi yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin seperti itu, bisa dilanjutkan ke Inka. Selanjutnya yaitu asesmen. Apa asesmen yang akan diberikan dan mengapa? Asesmen yang akan diberikan menggunakan metode wawancara kepada siswa, orang tua, dan pihak terkait. Wawancara pertama ditujukan kepada siswa yang terlibat untuk mengetahui bagaimana kronologi pasti terkait dengan permasalahan tersebut, beserta alasan atau penyebab melakukannya. Selain itu, metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan melakukan analisis kebutuhan pada siswa yang nantinya untuk perancangan program intervensi. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada orang tua dari siswa yang berulang tahun, karena sebagai pihak penyelenggara dan penanggung jawab dari adanya acara tersebut. Setelah itu, sebagai tambahan informasi untuk melengkapi data dan konfirmasi, maka wawancara juga dilakukan kepada pihak berwenang,
guna memperoleh informasi dan keterangan lebih lanjut dari sisi pihak berwenang yang melakukan pembubaran acara tersebut. Berikutnya yaitu diagnosis masalah. Untuk perkiraan diagnosis awal dari permasalahan seperti yang dijelaskan dalam kasus, ada dua, yaitu kenakalan remaja dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Permasalahan dalam kasus ini disebut sebagai kenakalan remaja karena tindakan yang dilakukan oleh sekelompok siswa tersebut telah melanggar norma dan peraturan yang berlaku sampai-sampai warga sekitar merasa terganggu, serta tindakan ini belum patut atau legal untuk dilakukan oleh anak usia sekolah. Selain itu juga dalam kegiatan yang mereka lakukan ini sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika dan alkohol, serta banyak kasus-kasus negatif yang disebabkan oleh perilaku dugem ini, misalnya kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi yang mabuk, kemudian banyak kasus free sex, dan kasus pemakaian obat-obatan terlarang oleh siswa SMA yang secara tidak langsung juga membawa dampak pada penurunan nilai akademis mereka di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi ini dilakukan kepada siswa dan juga wali murid atau orang tua siswa tersebut dengan cara pembinaan sekaligus psikoedukasi. Nah, diharapkan di saat kegiatan pembelajaran yang bersifat daring, orang tua dapat mengambil tanggung jawab secara penuh kepada putra-putri mereka karena pihak sekolah tidak mampu mengawasi siswa seperti hari-hari sebelumnya sebelum adanya pembelajaran daring. Nah, bagi siswa sendiri diadakannya psikoedukasi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pandemi yang sedang meradang, sehingga diwajibkan untuk mematuhi peraturan pembatasan sosial yang berlaku. Untuk kategori layanan di sini ada layanan pribadi dan sosial, dengan bidang layanan yaitu pemahaman, dan untuk fungsi layanannya itu informasi dan bimbingan kelompok, dan jenis layanan responsif terkait dengan pergaulan dan perilaku. Sekian pemaparan kasus beserta analisis dari kelompok kami. Untuk kontribusi, sama seperti studi kasus yang pertama, di sini kami merancang analisis dan juga sebagai presenter. Terima kasih, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.